Lembaga Kursus dan Pelatihan Aloha Educational Center Tegal Delimo menggelar pelatihan keterampilan kerja bidang usaha jasa wisata. Kegiatan yang didanai Direktorat Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Banyuwangi, Nuriatus Solehah pada Rabu 14 Oktober. Pelatihan untuk memandu wisata khususnya berbahasa Inggris yang diikuti 20 peserta. Digelar selama 3 bulan dan kegiatannya dipusatkan di kampus LPK Aloha Educational Center di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Desa Gedung Gebang, Kecamatan Tegal Delimo. Dalam pembukaan tersebut hadir General Manager PT Wanasari Pramudita Ananta, Novi Ferdianto, dan General Manager Pangpang Tanjung Pasir Tidar yaitu Ali Saifuddin, dan penguji nasional instruktur kursus Dimas Supartono. Nuriatus meminta pada semua peserta untuk melaksanakan ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi setiap kegiatan yang pernah ada. Direktur LKP Aloha, Ridwan MPD menyampaikan lembaganya ini selain menjadi tempat kursus berbahasa Inggris dan berbagai pelatihan seperti tata boga juga tempat untuk masyarakat belajar. Pria yang biasa disapa Mbah John ini mengungkapkan Banyuwangi memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Kalangan muda yang belum bekerja atau belum mampu berbahasa Inggris bisa bergabung ke LPK Aloha Education. Tujuan pembelajaran yang dilakukan di LKP Aloha itu untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Banyuwangi, terutama dalam berbahasa Inggris. Di LKP Aloha ini tidak hanya untuk berbahasa Inggris saja, akan tetapi juga berbahasa asing lainnya, seperti bahasa Jepang, Mandarin, dan lainnya. LKP Aloha sudah berjalin kerjasama dengan banyak dunia usaha dan industri. Yang terhormat HIPKI yang mewakili dan HIPSI yang juga mewakili, Bapak Dimas, teman-teman dari staf Dikmas dan Dewan Guru Aloha Educational Center serta siswa-siswi yang mana mendapatkan bumper dari pemerintah tahun 2020, yang mana saya sampaikan rasa terima kasih pada Bapak Ibu dan siswa yang bisa hadir atau yang menghadiri dalam pembukaan program pelatihan pemandu wisata spesial untuk English, jadi English Tour Guide. Walaupun di situ kemarin pemandu wisata, tapi orientasinya di sini nanti kepada pemandu wisata pada bahasa Inggris. Bapak Ibu, khususnya Ibu Kabid, ada beberapa yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah jumlah siswa Aloha untuk hari ini sampai sekarang. Untuk kelas vokasi ada 60 siswa plus tambah bumper itu 20 siswa, jadi 80 siswa. Terus untuk bimbel ini 45 bimbel. Jadi pendidikan di sini mulai jam 7 pagi sampai jam 12, itu ada 3 shift, dilanjutkan jam 2 sampai jam 5 ada 2 shift, dan malam jam 6 sampai setengah 8. Yang didalami di sini itu adalah bahasa Inggris. Ada beberapa bahasa asing lagi yang mana kami belum ada izin, tapi alhamdulillah kemarin dari Dinakestran kami mengajukan ada sekitar 6, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris, usaha jasa pariwisata, akomodasi perhotelan, dan restoran. Ya, jadi di sini orientasinya walaupun bahasa Inggris
itu kembali kepada kemana yang bersangkutan ini nanti ingin lakukan atau ingin kemana ingin kerjanya. Ketika dia mau ke perhotelan, maka di sini juga diajari perhotelan. Tapi komitmen awal dia harus lancar bahasa Inggris. Semisal mau ke kapal pesiar, jadi di situ nanti bahasa Inggris hal yang pertama. Karena apa? Ketika dia mau untuk cari paspor ataupun yang lainnya itu kan mudah. Tapi bahasa Inggris di situ tidak bisa dibuat mendadak ataupun secepatnya. Dari situ Aloha sudah mungkin mulai tahun 2000 ini sudah membentuk, walaupun jurusannya bahasa Inggris, dialokasikan ke permagangan atau PKL. Dan dari situ juga maka muncullah sebuah ide yang mana walaupun izin bahasa Inggris ketika diramu dengan bagus maka akan menjadikan kepada sasaran target pada pasar. Tetapi itu kurang pas. Insya Allah dekat-dekat ini untuk yang LKP-nya izin yang mana diminati oleh masyarakat untuk diterapkan di sini secepatnya nanti akan diurus. Berikutnya adalah harapan di sini selaku dari Direktur Aloha, bagaimana Aloha bisa menjadi sentral, tidak hanya kepada orang yang sekiranya punya biaya, tapi di situ nanti memberikan prioritas gratis kepada anak-anak yatim. Ini sudah diterapkan karena apa? Dari itulah kita bisa mengangkat yang sekiranya tidak bekerja untuk bekerja. Dan di sini mulai tahun 2016 ini sudah anak-anak nakal ini untuk yang di jalanan dan lain-lain ini sudah saya ajak, dan alhamdulillah ada yang jadi dan ada yang enggak. Seperti di teman-teman dari Budi, Bu Nuri semuanya, dan calon-calon expert atau ahlinya di bidang jasa wisata, luar biasa. Panjenengan tidak salah memilih bidang jasa wisata. Perlu diketahui, Don Sewu, tadi terlalu tinggi GM. Saya, Bu Nuri, kami di kelompok pemberdayaan masyarakat, Bu. Jadi kalau dalam bahasanya Pak Dimas ini CBT, Community Based Tourism, jadi pariwisata berbasis masyarakat, Bu. Kami, background kami dari nelayan, Bu. Nelayan dulu anggapannya adalah hanya menangkap ikan, mencari kerang, mencari kepiting, dan lain sebagainya. Tapi nelayan mindsetnya sudah 180 derajat berubah ke konservasi. Dari konservasi itu akhirnya adalah pariwisata, dan saat ini bisa dinikmati semuanya. Jadi pariwisata Banyuwangi konsep awal juga dari konservasi dan juga teman-teman wilayah pesisir. Yang perlu diketahui, pesisir Banyuwangi adalah 175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan MPD, bisa dipanggil John, selaku Direktur Aloha Educational Center. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi bahwasanya pada hari ini ada agenda program bumper pemerintah kursus gratis untuk pemandu pariwisata atau spesialnya kepada pemandu pariwisata bahasa Inggris. Dari sini apa yang menjadi agenda pada program ini, yaitu Aloha sebagai tempat di mana masyarakat bisa belajar, bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena kita tahu bahwasanya Banyuwangi adalah potensi yang sangat besar untuk pariwisata. Maka perlu muda-mudi yang sekiranya belum kerja ataupun yang masih belum mampu dalam arti untuk bahasa Inggrisnya, maka bisa belajar yang nantinya bisa untuk bergabung dengan
pemandu wisata ataupun bisa untuk entrepreneur. Tujuan dari pembelajaran ini yang jelas apa? Untuk meningkatkan SDM masyarakat Banyuwangi khususnya untuk mahir dan lancar pada bahasa internasional Inggris, yang mana kita sudah tahu bahwasanya tamu mancanegara sudah membanjiri wilayah Banyuwangi. Adapun harapan bagaimana program ini bisa terlaksana dan nantinya menjadi sentral untuk tempat belajar tidak hanya bahasa Inggris saja, bahasa Jepang ataupun Mandarin atau yang lainnya, khusus untuk pemandu wisata ataupun yang menyangkut ke pariwisataan. Jadi alhamdulillah sebenarnya pendidikan ini sudah berjalan dari dulu, tinggal nanti pengembangannya bagaimana. Ada lagi program yang diselenggarakan ini, maka pihak lembaga bekerja sama dengan tempat-tempat yang lain. Banyuwangi potensinya banyak sekali, wisata alam, wisata olahraga dan lain-lain. Maka di sini perlu pemandu wisata yang handal, yang mana menguasai dari medan bentuk-bentuk seperti itu, seperti surfing, snorkeling ataupun gunung. Maka kami juga bekerja sama dengan beberapa agen tour dan travel ataupun yang sejenisnya, semisal PT Wanasari Pramudita Ananta Tour Kuta Bali yang mana di Banyuwangi punya perusahaan yaitu Bobby Subcamp, dan banyak subcamp yang ada di Alas Purwo. Ada juga snorkeling dan fishing yaitu Pangpang Banyu Biru, Pangpang Tanjung Pasir Tour, itu juga ada Serimpi, Java Subtour, dan masih banyak lagi. Bagaimana meningkatkan kemampuan dan sebagainya itu memang harus dilaksanakan. Pesan saya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena ilmu yang kita dapatkan di sini menjenengan kan tidak terlalu lama, tidak sampai setahun dan sebagainya. Berarti kan ilmu yang didapatkan itu lebih sedikit, tetapi penjenengan lebih banyak ke praktikum. Maka lebih sering amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di daerah penjenengan. Kalau penjenengan ada di sini, jangan sampai budaya-budaya yang tidak ada hubungannya dengan budaya yang ada di Tegal Limo jangan pakai, maka akan tidak akan berguna. Jadi saran saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lakukan apa yang telah disarankan oleh owner Aloha maupun mitra kerja tadi, itu semua baik. Makanya saya tidak akan mengupas lagi karena sudah disampaikan. Karena saya ingin dari berapa ini Pak pesertanya Pak? 20. Dari peserta 20 ini nanti 2-3 tahun lagi ada yang menyapa saya, Bu, saya sekarang sudah punya agent sendiri. Bu, saya sekarang sudah kerja di sini sebagai manajer dan sebagainya. Saya ingin panjenengan menyapa saya 2-3 tahun lagi dengan keberhasilannya. Sapalah saya dengan keberhasilan Anda. Ya, doa saya untuk panjenengan semua. Jadi kita memang tidak bisa bekerja sendiri. Saatnya sekarang adalah berkolaborasi dengan siapapun saja. Perlu kami sampaikan, kemarin kami ada kegiatan di Surabaya, karena kami belum ada pertemuan dengan LKP, maka belum dapat kami sampaikan karena pada saat itu juga bukan informasi yang sangat harus segera disampaikan ke LKP juga, karena di sana sifatnya kemarin itu adalah kita diundang untuk mengikuti sebagai kelinci percobaan dari aplikasi yang dibuat oleh kementerian tentang kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Jadi nanti ada aplikasi Silaras namanya,
yang akan harus diisi oleh pengelola PKBM, oleh masyarakat, oleh dinas pendidikan, oleh owner perekrut jasa dan sebagainya, namanya aplikasi Silaras. Jadi nanti akan kita dibawa bagaimana sih ketersediaan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian keperluannya itu apa? Apakah sudah sinkron antara ketersediaan tenaga kerja dengan keperluan? Saat keperluan dan ketersediaan tidak sinkron, maka nanti LKP harus segera bergerak. LKP harus segera merubah diri. Kalau memang program-programnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan dunia, segera lakukan upgrading. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti LKP ini ke depan, tapi belum tentu kapan ini edarannya disampaikan. Yang jelas LKP itu bisa melaksanakan pembelajaran sejajar dengan D1, D2, D3, dan D4 asal bekerja sama dengan politeknik. Jadi nanti LKP itu sebagai bocah-bocah, kemudian ijazahnya adalah ijazah Politeknik Negeri. Jadi harus bekerja sama dengan politeknik. Itu yang terbaru informasinya, tapi belum ada penegasan kapan itu harus dilaksanakan. Mungkin dengan kaitannya info seperti ini, maka LKP vokasi itu akan lebih hidup nanti. Jadi LKP Bekasi itu yang akan lebih hidup. Jadi sapalah saya dengan keberhasilan Anda. Ya, doa saya untuk menjalankan semua. Kita memang tidak bisa bekerja sendiri. Saatnya sekarang adalah berkolaborasi dengan siapapun saja. Perlu kami sampaikan, kemarin kami ada kegiatan di Surabaya karena kami belum ada pertemuan dengan LKP, maka belum dapat kami sampaikan karena pada saat itu juga bukan informasi yang sangat harus segera disampaikan ke LKP juga, karena di sana sifatnya kemarin itu adalah kita diundang untuk mengikuti sebagai kelinci percobaan dari aplikasi yang dibuat oleh kementerian tentang kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Jadi nanti ada aplikasi Silaras namanya, yang akan harus diisi oleh pengelola PKBM, oleh masyarakat, oleh dinas pendidikan, oleh owner perekrut jasa dan sebagainya, namanya aplikasi Silaras. Jadi nanti akan kita dibawa bagaimana sih ketersediaan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian keperluannya itu apa? Apakah sudah sinkron antara ketersediaan tenaga kerja dengan keperluan? Saat keperluan dan ketersediaan tidak sinkron, maka nanti LKP harus segera bergerak. LKP harus segera merubah diri. Kalau memang program-programnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan dunia, segera lakukan upgrading. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti LKP ini ke depan, tapi belum tentu kapan ini edarannya disampaikan. Yang jelas LKP itu bisa melaksanakan pembelajaran sejajar dengan D1, D2, D3, dan D4 asal bekerja sama dengan politeknik. Jadi nanti LKP itu sebagai bocah-bocah, kemudian ijazahnya adalah ijazah Politeknik Negeri. Jadi harus bekerja sama dengan politeknik. Itu yang terbaru informasinya, tapi belum ada penegasan kapan itu harus dilaksanakan. Mungkin dengan kaitannya info seperti ini, maka LKP vokasi itu akan lebih hidup nanti. Jadi LKP Bekasi itu yang akan lebih hidup. Jadi, latihan di LKP Alha Idu Tegal Trimo Banyuwangi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.